Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan pertolongan Allah dan karunia-Nya, kita sebentar lagi masuk bulan Muharram 1445 Hijriah. Karena kita sudah berada di pengakhiran bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Pada bulan Muharram ini sekian banyak keutamaan, sehingga kalau kita tidak berusaha untuk mempelajarinya, dikhawatirkan kita menjadi orang-orang yang merugi, yaitu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak bermanfaat hari dan harta dan anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan sesungguhnya di setiap kesempatan dan waktu itu ada keutamaannya. Seperti kemarin tatkala kita masuk bulan Sya'ban yang setelah Ramadan, di sana ada keutamaannya, yaitu bulan di mana manusia itu lalai dalam beribadah kepada Allah. Sehingga tatkala lalai beribadah di waktu itu dilipat gandakan. Kemudian juga pada bulan Sya'ban ini diangkatnya catatan amalan tahunan. Kemudian masuk bulan Ramadan dan keutamaan yang banyak seperti yang kita ketahui. Kemudian masuk pada bulan Syawal, di sana ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian masuk bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah kemarin, ya, haji, dan juga rentetan-rentetan ibadah yang lainnya pada bulan Dzulhijjah. Dan ini di pengakhir bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita masuk bulan Muharram. Sehingga tatkala kita mengetahui kedudukannya, maka ini bisa menjadi penutup dari kekurangan amalan-amalan yang kita terluput darinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum
wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah ayat 36. Allah SWT berfirman, inna iddatash syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan yang ada di dunia ini di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal arda, hari di mana Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan tersebut Allah jelaskan minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah pilih sebagai bulan yang disebut dengan hurum. Hurum ya, bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan di sini maknanya diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Tetapi bahasa kita menjadi bulan dimuliakan, seperti tanah haram. Di tanah itu diharamkan berbuat dosa. Maknanya berbuat dosa di tempat atau waktu yang diharamkan oleh Allah, dosanya lebih besar lagi dibandingkan melakukan dosa di tempat yang tidak diharamkan atau di bulan yang tidak diharamkan. Tapi kalau beramal soleh, pahalanya juga dilipat gandakan. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian saling berbuat zalim pada bulan-bulan itu. Nah, di sini maksudnya bukan berarti di selain bulan haram itu boleh berbuat kezaliman. Jadi maknanya di sini perbuatan zalim di bulan hurum tadi itu lebih besar dosanya, sehingga disebutkan di situ fala tadzlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kalian berbuat zalim di 4 bulan tersebut. Ini penguatan berarti. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah oleh kalian orang musyrikin semuanya. Jadi pada bulan haram ini dilarang memulai peperangan. Tetapi kalau misalnya diserang duluan, maka boleh membalas. Ya, maka di sini dikatakan waqatilul musyrikina kafah, maka perangilah semua kaum musyrikin kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Berikutnya al-hadir azani wa azakumullah, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba fi hajjatihi. Jadi beliau sedang berkhutbah pada haji beliau. Kemudian beliau mengatakan, inna zaman qad istadara ka hayatihi, sesungguhnya waktu itu berputar, ka hayatihi, sebagaimana keadaannya. Yauma khalaqallahu samawati wal arda, di mana Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Sebenarnya bumi itu juga jumlahnya 7, langit jumlahnya 7. Cuman sering penerjemahannya kalau langit
langit-langit ya. Maksudnya langitnya nggak hanya satu tingkatan. Tapi kalau bumi, tidak bumi-bumi gitu ya. Jadi bumi itu ada 7 di dalam hadis yang sahih. Langit ada 7. Adapun pembahasan lebih lanjut, apakah di masing-masing bumi ada penghuninya dan nabinya, wallahu alam. Yang jelas di situ Rasulullah mengatakan bumi yang 7, langit yang 7. Dan memang masalah bumi ini sampai sekarang masih misteri. Buktinya ada orang yang ngebor bumi nggak tembus juga. Ya, jadi manusia itu memang penasaran. Dengan penasarannya itu dia melakukan sesuatu yang kalau dia beriman bertakwa kepada Allah, dia akan menjumpai tidak ada sedikit pun di situ ada perkara yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Jadi akan menimbulkan ketakjuban yang luar biasa. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki iman, memiliki takwa, ya membuang-buang waktu, dana dan sebagainya, tanpa mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari keimanan. Hari di mana Allah ciptakan langit-langit dan bumi. As-sana isna asyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang tadi disebut dengan apa? Hurum ya. Hurum itu karena memiliki hurmah, kehormatan atau keharaman. Salah satu mutawalliyatun, 3 berturut-turut. Yang pertama adalah Dzulqa'dah. Berarti habis Syawal, kemudian apa? Dzulqa'dah. Nah, pas Syawal itu kan kita ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebelum Syawal ada Ramadan. Ramadan pembahasan sebagaimana yang ada. Nah, dari Dzulqa'dah tersebut masuk Dzulhijjah. Adapun Dzulhijjah pembahasannya sudah. Kemudian ini yang terakhir. Ini udah tahun baru nanti ya, beda tahun ini. Yaitu Muharram. Bulan ini dinamakan dengan Muharram. Kalau Jawa dinamakan dengan Syuro. Lah penamaan Syuro ini bisa jadi diambil dari tanggal 10-nya, Asyura. Nah, di sini sebenarnya ada hikmah yang besar tentang penentuan tanggal-tanggal tersebut dengan Al-Quran. Karena apa yang Allah tentukan dari bulan-bulan yang disebutkan dalam Al-Quran terkandung padanya waktu-waktu ibadah dan sejarah yang besar. Adapun kalau cuma menentukan penanggalan berdasarkan semata, bahasa Jawanya itu petung, atau berdasarkan keberuntungan, maka baik petung ataupun keberuntungan ini sifatnya adalah praduga dari manusia. Sedangkan manusia ya sebagaimana keadaan manusia, dia makhluk. Adapun yang dari Allah jelas benar. Karena Allah tahu apa yang ada pada makhluk. Sedangkan makhluk tidak tahu apa yang ada pada Allah. Dan tidak ada zat yang lebih tahu daripada Allah. Dan tidak ada zat yang lebih baik daripada Allah. Dan tidak ada zat yang lebih jujur daripada Allah. Dan tidak ada yang lebih menepati janji daripada Allah. Sehingga petung yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran ini adalah petung-petung yang bermanfaat bagi manusia. Di antara penanggalan yang demikian itu, ternyata ada waktu-waktu yang memang Allah muliakan. Sebagaimana yang Allah SWT katakan, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah SWT menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah yang memilih. Sama orangnya, beda kemuliaannya. Bani Israel orang, Quraisy orang. Tatkala Allah SWT angkat Nabi kita Muhammad SAW, sama orangnya, tapi kemuliaannya beda. Candi, batu, bahkan besar.
Ka'bah batu. Tetapi Allah tidak jadikan pilihan manusia tatkala memuliakan sesuatu menjadi sesuatu yang diterima oleh Allah. Allah tentukan Ka'bah di situ disyariatkan untuk tawaf. Selainnya tidak. Kemudian kalau mencari tempat yang nyaman, di Batu Raden nyaman. Tetapi di situ tidak disyariatkan wukuf atau disyariatkan mabit sebagaimana di Musdalifah, wukuf di Arafah, atau melempar jumrah misalnya di Mina. Ini menunjukkan bahwasanya ketentuan-ketentuan itu yang diterima oleh Allah dan dianggap oleh Allah adalah apa yang Allah pilih dengan kehendak Allah. Makanya di sini yang ada pada manusia itu sebenarnya dia berpikir apa sih hikmah di balik itu? Jadi bukan mengkritisi. Kalau misalnya mengkritisi, kenapa kita harus berhaji di tanah yang gersang, tawaf di batu yang kayak gini? Kok haji di sana ngapain? Di Indonesia kan lebih indah. Kok haji nggak di Paro aja? Sebagian di Indonesia, sebagian di Mekah. Kok haji cuma setahun sekali aja, kan jadinya penuh, kuotanya juga nggak terpenuhi. Kan kalau kita kreatif misalnya haji dibagi menjadi 2, setengah tahun sekali kan jadi nggak antrian terlalu panjang. Kemudian orang bisa lebih banyak berhaji. Pemikiran yang demikian ini tidak berlaku. Karena Allah SWT tadi mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah yang memilihnya. Kemudian disebutkan dari bulan yang Allah muliakan adalah diantaranya Muharram, yang sering disebut dengan apa? Syura. Maka kemudian ada namanya apa? Suran. Dan amalan-amalan yang lebih banyak daripada itu, seperti tuku kelambi anyar, menyembelih kurban gitu. Dan acara-acara lagi nanti, Ghadir Kham, ya. Nah, di sini jadi memang manusia itu suka KW atau aspal, asli tapi palsu. Kalau palsu 100% nggak laku, tapi kalau mirip-mirip jadilah laku. Zaman sekarang tinggal kenangan. Dulu ada yang namanya sandal yang favorit, namanya Karfil. Maka semua orang meniru sandal Karfil, ya kan? Ada Karfil, ada Karwil, sampai ada sandal itu untuk tiruan Karfil namanya Karnafil, itu Bapak bayangkan. Padahal nggak kenalan sama saya gitu, kok namanya ada mirip. Dengan mirip itu orang seneng. Ah, disinilah fungsi daripada keimanan kepada Allah, dia mendapatkan apa yang dari sisi Allah. Dan ini yang benar. Jadi disebutkan oleh Allah SWT Al-Muharram, ya, wa Rajab Mudhar, dan juga bulan Rajab. Kalau urutannya kan sebenarnya Rajab, ya, tapi di sini enggak, sebutannya Muharram dan Rajab Mudhar. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab itu antara Jumada dan Sya'ban. Jadi Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, begitu. Ya hadirin a'azani wa a'azakumullah. Berikutnya, apa sih sebenarnya keutamaan bulan Muharram itu? Keutamaan bulan Muharram, ya, di sini disebutkan Syahrullahil Muharram lahu fadlun azim. Bulan Allah Muharram itu memiliki keutamaan yang besar. Hatta iddata ba'du salaf afdalul ashhurul hurum. Sampai sebagian para salafun saleh memasukkan Syahrullahil Muharram sebagai bulan haram yang paling afdal. Jadi di antara bulan-bulan yang ada, itu ada 4 bulan yang utama, namanya bulan haram. Di antara 4 bulan tadi, yang utama tadi, itu ada satu yang paling utama, yaitu Muharram.
Dari utamanya tersebut, bulan Muharram disebut dengan apa? Syahrullah. Sebagaimana tadi hadis yang sudah lewat. Hadisnya yaitu apa? Disebut dengan Syahrullah. Yaitu bulan Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayu lail khairun wa ayul ashhur afdal? Malam apa yang baik dan bulan apa yang lebih utama? Malam apa yang baik? Ya, maksudnya yang lebih baik ya. Tapi di sini dikatakan baik. Malam apa yang baik? Maksudnya keadaannya lebih baik. Dan bulan apa yang lebih afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul lail jaufuhu. Sebagus-bagus malam adalah yang ada di bagian dalamnya. Jadi awal malam itu tenggelam matahari, maghrib, isya sudah mulai naik. Nanti isya ya sampai akhir malam, itu jam 12 malam, itu akhir waktu isya. Masuk lagi jam 1, jam 2, jam 3 lah, ini jam-jam yang paling bagus untuk beribadah. Makanya kalau ngobrol ba'da isya, kalau tidak ada hajat, itu makruh. Namanya samar. Samar adalah ngobrol yang tidak ada gunanya ba'da isya. Tetapi kalau taklim boleh. Seperti taklim jam 11 malam, jam 12 malam boleh. Ya. Ini ada korelasi hubungan. Jadi zaman dulu kalau kita selesai pengajian itu zaman dulu di kampung, Mas Frendika kayaknya nggak ngalami ya antum ya. Nah, ini saya waktu itu masih kecil di kampung-kampung. Mungkin sekarang masih ada. Ya. Kalau selesai pengajian itu jam setengah 12, kadang jam 12. Ya, mulai persiapannya nanti jam 9 malam. Jam 9 malam terus biasa ada kayak gitu. Nanti jam 11 atau setengah 11 baru mulai pengajian. Rampungnya biasanya jam 12 atau setengah 12. Mas Budi kayaknya pernah ngalami pengajian kayak gitu, Mas Budi? Di kampung-kampung, Rajaban, Buludan gitu ya. Pak Ismano pernah nggak Pak Ismano? Tukang. Lah saya waktu itu juga heran kenapa kok memilih waktu malam kayak gitu. Saya bingung ya kan, intinya ngaji itu kan mendapatkan ilmu, kok milihnya waktu malam gitu. Saya belum menemukan jawaban. Tatkala kita belajar Sahih Bukhari, di sana ada bab keutamaan salat Isya. Nah, salat Isya itu yang paling utama di akhirnya. Ya sekitar jam 11, setengah 12 begitu. Lah, padahal waktu ba'da Isya, ba'da Maghrib, para sahabat tertidur, lah kemudian masih ada yang terkantuk-kantuk, dan sekitar jam 11 dibangunkan. Kemudian di situ Rasulullah memberikan semacam wejangan lah berupa hadis bahwasanya waktu yang paling utama sekarang. Sekitar jam setengah 12 tadi. Padahal masyarakat semuanya tertidur kecuali mereka waktu itu. Lah, di sini dijadikan istinbat hukum taklim di waktu malam. Oh, ini mungkin korelasinya gitu ya, korelasinya. Tapi kalau kemudian dibikin acara sebenarnya sih dengan korelasi ini agak jauh. Tetapi kalau kita terpaksa begadang di waktu malam, ya untuk hal-hal yang semacam ini. Nah, ini malam yang paling utama. Berikutnya, wa afdal asyhur syahrullah, dan bulan yang paling utama adalah bulan Allah. Nah, disebut dengan bulan Allah ini menunjukkan pemuliaan. Bulan Allah, syahrullah. Syahrullah itu artinya apa? Bulan Allah. Allazi tad'unahum Muharram, yang kalian sebut bulan Allah itu dengan bulan Muharram. Jadi tatkala disandarkan kepada Allah, ini menjadi
tasyrif, pemuliaan. Contohnya Baitullah. Ya kan? Baitullah, banyak rumah, banyak masjid katakanlah, tetapi yang betul-betul disandarkan kepada Allah, ya kan? Kan Mekah, ya kan? Mekah Al-Madinah. Ya. Kemudian naqatullah, ontanya Allah, yang betul-betul disandarkan kepada Allah, itu hanya ontanya Nabi Saleh. Padahal onta banyak. Berarti tatkala disandarkan kepada Allah menjadi tasyrif. Seperti nama yang paling mulia, paling bagus adalah siapa? Abdullah, karena disandarkan kepada Allah. Sebenarnya manusia itu kalau tahu maknanya, dia akan mengagungkan dari perkara tersebut. Tapi terkadang manusia nggak tahu maknanya. Seluruh apa yang ada itu yang memiliki Allah. Seluruh yang mendapatkan nikmat itu datang dari Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah. Yang tidak ada yang bisa menolak banyak kecuali Allah. Berarti di sini tidak ada pembanding bagi Allah. Kemudian seseorang itu menyandarkan namanya kepada Allah, maka menjadi sesuatu yang perkara yang besar. Contohnya tadi, Abdullah, hambanya Allah. Syahrullah, ya, Baitullah. Ini tinggi sebenarnya. Cuman tingginya itu berdasarkan apa? Tentunya ilmu. Ya, gitu. Ini penting. Makanya ilmu dihidupkan, akhirnya menjadi bemper ya dari banyak hal kemerosotan. Kalau manusia itu kan menganggap mulia itu dengan mungkin cita rasa, jadi kesannya baik, namanya ini bagus dan sebagainya, kemudian orang ikutin. Tapi kalau maknanya cuma hanya sekedar makna, ya buat apa? Berarti di sini menunjukkan kemuliaan bulan haram karena disebut oleh Rasulullah sebagai syahrullah, bulannya Allah. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ini kita baru bahas tentang bulan Muharram ya, padahal di sini masih ada kaitannya dengan hijrah. Karena bulan Muharram adalah tanggal 1 bulan Hijriyah. Hijriyah berdasarkan peredaran bulan. Syamsiyah berdasarkan peredaran matahari. Memang yang tepat berdasarkan peredaran bulan atau peredaran matahari? Bulan. Cuman kita nggak akrab dengan perhitungan jam bulan. Jam bulan yang disebut dengan apa? Ghurubi. Jam bulan disebut dengan apa? Ghurubi. Jam yang berdasarkan peredaran matahari disebut dengan apa? Zawali. Zawali. Jam ghurubi, jam 00-nya itu tenggelam matahari. Jam 00-nya tenggelam matahari. Jadi begitu tenggelam matahari kecruk, itu jam 00. Berarti sekarang jam berapa Mas Budi sekarang? Jam 00-nya katakan jam 6 sore tadi. Jam 6 sore ya. Berarti sekarang jam berapa Mas Budi? Hampir jam, kan jam 00. 00 ke 12 berarti 12 ya. Sekarang hampir 12 tambah sekarang 11. Berarti sekarang jam 23 lebih 16. Sekarang jam berapa Mas Budi? 23 lebih 16. Jam apa namanya? Ghurubi. Kalau jam zawalinya jam berapa Mas Budi? 11 lebih 16 ya. Ghurubi dan zawali. Kalau orang menghitung hari, dihitung dengan 00-nya jam 12 malam, jadi kikuk. Habis jam 00 zawali kan jam 1 apa? Malam. Tapi karena dia berpatokan itu sebagai awal waktu, akhirnya jam 1 dini hari. Nggih napa mboten Mas Budi? Kikuk mboten Mas Budi? Wong tek sing bengi kok dini hari? Dini hari ta subuh. Nggih mboten Mas Budi? Dini hari loh. Selamat apa ya?
kalau jam 2 malam selamat. Bingung kan? Selamat apa maksudnya? Dini hari, jam 2 dini hari. Selamat pagi ya, dini hari. Loh, nyatanya malam angel kikuk loh. Memang yang benar fitrahnya itu jam 12 itu ya tengah malam. Gitu loh. Karena awal malam dihitung dari tenggelam matahari, pas itu. Cuman inilah, ini kalau ini pembahasan orang-orang yang pintar-pintar ya. Inilah yang namanya media. Media itu merubah mindset. Gitu. Karena manusia ini menganggap sesuatu yang masuk dan dia terima dengan akalnya seakan-akan benar. Contoh misalnya orang bangga dengan nama Geraldine misalnya. Lah, ini maknanya apa? Cuma orang senang dan merasa bangga. Dalam bahasa Italia kalau nggak salah, Geraldine adalah seorang penceramah yang hebat. Dalam bahasa apa artinya sesuatu yang berharga gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Abdullah, benten mas, ya kan? Cuman orang menganggap nama Abdullah, Abdurrahman, ya, Hasan Basri, ya, kemudian nama-nama Islami itu kesannya apa? Kampungan. Sehingga orang-orang yang namanya bagus-bagus diganti. Kamu namanya siapa? Misalnya namanya yang bagus ya Fatimah, ya kan? Supaya keren diganti dengan apa lagi? Kamu namanya siapa? Aisyah, biar keren gitu. Ditenggelamkan nama Islamnya. Ini sebenarnya keminderan. Minder yang demikian ini karena ya itu tadi, ilmunya nggak kuat, kemakan ya kayak gituan, akhirnya tenggelam. Nah, seperti yang kita alami sekarang kan jam 23 lebih 20, tapi jarang yang mengatakan sekarang ini jam 23 lebih 20. Kebanyakan mengatakan jam 11 lebih 20. Padahal perhitungan yang lebih bagus pakai apa tadi? Ghurubi, bukan pakai zawali. Di sini dikatakan ya oleh Rasulullah SAW tentang bulan Allah yang haram. Di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan ternyata bulan Allah Muharram. Ada pertanyaan sampai di sini? Karena di sini ada hal yang penting untuk kita perhatikan gitu. Ada pertanyaan apa enggak? Pak Pono mungkin, Pak Pono. Coba kita kembali lagi ya kepada Rasulullah ya. Rasulullah mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan. Adakah puasa yang lebih utama dibandingkan puasa Ramadan? Tidak ada. Kenapa? Fardu, betul. Nggak ada. Ya, adakah sholat yang lebih utama daripada sholat 5 waktu? Nggak ada. Walaupun tahajud dengan keutamaan yang besar. Sekarang setelah dari yang fardu ini yang paling tingginya dan mungkin dilawan. Yang fardu nggak mungkin dilawan gitu ya. Ini ada derajat yang paling dekat dengan kemuliaannya. Yang sunnah ternyata bukan puasa Sya'ban. Padahal orang kalau puasa Sya'ban kayak apa? Bahkan Rasulullah puasa dikatakan penuh, sebulan penuh bulan Sya'ban. Walaupun maknanya ya tidak 30 hari, penuh di sini banyak artinya gitu. Mungkin 25 hari atau 23 hari. Nah, bahasa Arabnya penuh gitu. Nah, ternyata yang lebih utama daripada Sya'ban itu adalah apa? Muharram. Jarang kan yang memahami pada bulan Muharram memperbanyak apa? Puasa, jarang kan? Jarang. Ya. Yang tenar adalah Asyura, Tasu'a. Lah, adapun Asyura dan Tasu'a ini kan keistimewaan yang lebih. Di antara satu bulan ini yang utama berpuasa
yang berada pada bulan Muharram. Jadi minimal kalau kita nggak bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya jangan kelewatan Asyura sama Tasu'a. Ini. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, wa afdhalus shalat ba'dal fardhah shalatul lail, dan seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Makanya pembahasan salat malam sangat banyak sekali, ya. Di antaranya adalah wibawa di hadapan syaitan. Jadi orang yang biasa salat malam itu di hadapan syaitan itu wibawa. Tapi kalau nggak pernah salat malam gampang ditaklukkan. Makanya orang yang banyak problem adalah orang yang begadang di waktu malam tetapi bukan untuk sholat. Biasanya kalau maksiat enaknya di waktu malam atau waktu siang, maksiat loh. Yang menghabiskan uang enaknya waktu malam atau waktu siang? Malam. Kenapa? Wis kerja, wis kosong lah, wis free lah ya. Akhirnya malam dihabiskan untuk maksiat. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah perhitungannya hampir sama. Siang kan gue kerja dan seterusnya kewajiban. Lambengi, nah ini. Dia merasa ini jatah saya untuk Allah SWT. Kemudian dia menghadap kepada Allah SWT, bertahajud di sini. Makanya tahajud itu menjadi da'bus salaf, menjadi kebiasaannya salaf. Makanya orang-orang yang nggak pernah tahajud itu gampang ditaklukkan oleh syaitan, gampang sekali. Dan kekuatan manusia di tahajud ini. Loh kok nggak di sholat fardunya? Kalau sholat fardu kan semua orang ngerjain. Jadi kekuatan orang ini kan kalau dia memiliki sesuatu yang plus, gitu loh. Tahajud, sholat fardu udah, semuanya udah. Bagaimana kita meningkatkan sholat malam, gitu. Ramadan udah. Bagaimana kita meningkatkan? Diantaranya Muharram, gitu. Zakat wajib. Nah, untuk meningkatnya sedekah. Ya kan? Misalnya belajar ilmu tauhid, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, sifatnya apa? Wajib. Katakanlah ini orang nggak boleh, nggak tahu tentang masalah ini, harus tahu. Loh, kok dia meningkat ilmunya? Mustalah hadits jarang. Hukumnya fardu kifayah, Albani, ya kan? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi, ya kan? Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani. Ini karena dia mempelajari ilmu-ilmu setelah apa? Wajib. Begitu Mas Budi. Contohnya misalnya orang kebutuhan pokoknya kan rumah, anak kendaraan dan sebagainya. Ternyata dia punya villa, punya minimarket, punya hotel, punya macam-macam. Mana yang dikatakan kaya? Apakah yang punya rumah saja dan motor saja, atau yang punya sesuatu yang lebih, yang disebut dengan tersier tadi? Yang punya sesuatu yang disebut tersier tadi. Demikian juga masalah ilmu. Nah, ini meningkat ini persaingannya manusia ini. Jadi amalan-amalan ini di samping untuk nutup kekurangan juga untuk persaingan. Ya, persaingan hamba dengan hamba di hadapan Allah SWT. Ini persaingan ini lebih berat loh. Persaingan ini jauh lebih apa? Berat dibandingkan dengan persaingan orang kaya mampu beli pakaian bagus. Misalnya ya di Kongo itu orangnya miskin, Afrika, ekonominya lemah. Nah, supaya dia merasa kaya dan seterusnya, akhirnya dia lebih mementingkan membeli pakaian mewah dengan merek asli supaya tampil bahagia. Jadi mereka rela lapar, lepa miskin hanya sekedar untuk berpakaian mewah. Begitu. Nah, ini. Jadi yang demikian itu ya persaingan dunia gampang. Tapi kalau persaingan akhirat ternyata pelatihannya lebih berat karena tidak nampak ya. Makanya orang yang menang itu bukan orang yang gerada-geruduk, tetapi yang menang itu kata Rasulullah sabaqal mufarridun, menang orang-orang yang bersendiri. Jadi kalau orang kuat bersendiri maksudnya seperti tadi malam tahajud,
Di saat orang pada nggak ngaji dia ngaji, di saat orang tidak ngapal Quran dia ngapal Quran, di saat orang tidak sodako dia sodako, di saat orang tidak berdakwah dia berdakwah, di saat orang tidak bersabar dia bersabar, di saat orang tidak kokoh dia kokoh. Maka nilainya lebih di sini. Kekuatannya terletak pada perkara ini. Inilah hadirin azani wa azakumullah. Jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan ternyata bukan puasa Sya'ban, ya kan? Ternyata puasa ya Muharram, ya puasa Muharram, ya di dalamnya ada puasa Asyura, Tasu'a. Wa afdhalus shalat ba'dal fardhu shalatul lail, dan seutama salat setelah salat fardu adalah salat malam. Di sini ada syair, Syahrul harami mubarakun maimun, wasawmu fihi mudha'afun masnunun, wa thawabu saimihi liwajhi illahi, fil huldi inda malikihi mahzunun. Ini syair ya, syairnya bermanfaat. Syahrul harami mubarakun maimun. Syahrul haram, bulan haram, mubarakun, diberkahi, maimun, berharga. Wasaumu fihi, dan puasa di bulan haram. Di sini tidak disebutkan puasa apa? Asyura dan puasa Tasu'a, tetapi puasa apa? Muharram. Berarti kalau kita mau puasa tanggal 1 gimana? Boleh, 2 boleh, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ya. Nah kalau penuh semuanya gimana? Ya kalau memang mampu dan tidak membahayakan nggak apa-apa. Loh kok ada pembahasan kalau mampu dan tidak membahayakan nggak apa-apa? Ya ini kan masuk dalam kategori apa? Sunnah. Terkadang orang yang sibuk dengan sunnah sampai badannya lemas, kemudian meninggalkan yang wajib, misalnya nyari nafkah atau keperluan lain karena dia berpuasa badannya lemah. Nah, maka dalam perkara ini jangan. Tapi kalau tidak ada udzur dan sebagainya, mampu silakan. Nah tapi saya nggak bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 17, 20, 21, 24, 25, 26 sampai 30 saya nggak bisa. Gimana ini? Ya pilihlah yang gampang dan terkenal, yaitu apa? Asyura. Nah itu Tasu'a gimana? Ya memang Rasulullah supaya berbeda dengan Yahudi, jadi hari itu adalah hari yang bersejarah, hari yang besar, tanggal 10 bulan Muharram, hari yang besar, hari yang bersejarah, yaitu hari di mana Allah selamatkan Musa dan Allah kalahkan orang kafir. Memang dalam catatan sejarah ini kadang butuh pendekatan. Pendekatan apa? Ya pendekatan hal-hal yang demikian terkesan sederhana, tapi kalau didekati ini nggak sederhana. Karena kemenangannya Musa ini ditempuh bukan sehari 2 hari, tahunan, mungkin ratusan tahun. Sehingga di sini bagi orang-orang yang terzalimi itu jangan ragu, dia akan dimenangkan walaupun waktunya lama, gitu loh. Gitu. Dia akan dimenangkan oleh Allah walaupun waktunya lama. Masya Allah. Gitu. Tapi akan dimenangkan di sini. Ya memang inilah kekuatan iman. Kekuatan iman. Jadi kekuatan iman ini menjadikan seseorang mampu membaca perkara-perkara yang belum terjadi, yang disebut dengan awaqibil umur, ya, akibat dari satu perkara. Makanya Allah SWT mengatakan wa may yattaqillaha ya'lamhullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan ajari gitu. Akan ajari tahu perkaranya. Begitu. Nah, di sini kalau pada tanggal 10 Muharram tadi, ini hari yang agung. Karena Yahudi sudah berpuasa lebih dulu, ternyata
ini benar, maka Rasulullah berpuasa. Kemudian ditanya, ini gimana ya Rasulullah? Ya ini dulu Musa diselamatkan dan dikalahkan orang kafir. Maka kita lebih berhak untuk berpuasa dibandingkan Musa. Ini menunjukkan bahwasanya syariat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini lebih tinggi. Sehingga syariat-syariat terdahulu bisa menjadi syariat kita tatkala diikrarkan, maksudnya ditetapkan. Tapi kalau tidak ditetapkan, maka itu bukan syariat kita, tapi syariat umat terdahulu. Contoh, ada sebagian orang mengatakan kita boleh sungkem. Naik Pak Ismono tepang sungkem ya Pak Ismono nggih. Jadi sungkem itu kayak wong nyembah kayak gitu. Jadi gitulah, terus kadang kayak gitulah ya. Ada sebagian lagi sujud kepada manusia. Ya kan? Ada nggak yang sujud kepada manusia? Ada. Banyak bahkan, ya kan? Memang mengharu biru gitu loh. Ini yang sering saya lihat dalam tayangan gitu ya. Selesai pendidikan kan kangen dan seterusnya, dan masya Allah mengharu biru. Akhirnya pulang ke rumah orang tuanya pangling, dikira siapa gitu. Setelah tahu itu anaknya, rangkulan. Setelah rangkulan, anaknya sujud kepada bapaknya atau kepada ibunya. Afrindika udah pernah lihat yang kayak gitu? Afrindika, ini nggak boleh. Loh, kok itu terjadi? Karena sebagian orang mengatakan ini syariatnya Nabi Yusuf. Pada zaman Nabi Yusuf, bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Berarti boleh sujud kepada makhluk. Kalau memang itu syariatnya Nabi Yusuf dan itu berlaku pada Nabi Yusuf, maka itu tidak diberlakukan pada syariat Nabi kita Muhammad SAW. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, "Law anni amuran linnas antasjuda linnas la amartun nisa antasjuda li zawjiha." Jikalau aku memang adalah orang yang memerintahkan manusia untuk boleh sujud kepada manusia, yang paling berhak manusia sujud kepada manusia bukan anak kepada orang tuanya, ternyata istri kepada suaminya gitu loh. Di masa kita ini bagi para wanita hati-hati loh, ada gerakan taswiyah bainan nisa, persamaan antara laki dan perempuan. Ada LSM-nya, diantaranya Rifka Anissa, dan di sana juga ada pasal-pasal yang dibangun untuk perlindungan wanita, KDRT dan sebagainya. Jangan terbawa, tetap suamimu ini kedudukannya tinggi. Walaupun suamimu ini tentunya bukan suami zaman dahulu, suami zaman sekarang ini kan lebih banyak sebagai suami yang kooperatif. Ya, kepengen tuku klambi sing endi, warna ki apa-apa. Lah wis Mas lah dengan baik. Alah, mbok ora cocok. Ki kursine sing endi? Ki arep lesire endi? Kan ditanya kayak gitu zaman sekarang. Ya, jadi penghormatan suami kepada istri zaman sekarang ini wallah alam kayaknya apa kita jumpa di zaman dulu ya? Kayaknya enggak. Cuman sebagian wanita kadang akhirnya memiliki kekuatan, sehingga berita berdasarkan penelitian itu yang lebih banyak menampar pipi itu bukan suami, tetapi siapa? Istri. Mas, tolong Mas, ini anaknya dimandiin dulu Mas, saya mau meeting Mas. Aduh, saya juga ada acara. Ada acara, suami di rumah lah. Dimarahin, ya kan? Bahkan berita-berita tuh ngawur-ngawur. Seorang istri menceraikan suaminya gitu loh. Sebenarnya yang menceraikan itu suami atau istri? Suami, tapi kenyataannya istri menceraikan suami. Nggak ada istri menceraikan suami. Adanya istri mencabut. Ya, mencabut akad yang dulu dia terima. Mau nerima, sekarang saya nggak mau nerima. Namanya khulu'. Tetapi akdun nikah itu pada suami. Tapi kenyataannya, ya Allah, ini sebenarnya nggak ada istilah dunia kebalik gitu ya. Tapi orang sudah lupa ilmu. Ya, kayak dunia kebalik, bukan dunia kebalik, orang sudah lupa ilmu gitu. Sudah, kita lanjutkan.
Beginilah hadirin azani wa azakumullah. Wa thawabu shaimihi liwajhi illahi, dan pahala puasanya ini di sisi Allah. Fil khuldi, kekal, inda malikihi, di sisi pemiliknya, mahzunu, tersimpan. Jadi pahalanya itu di sisi Allah, maksudnya sangat besar. Il hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada permasalahan hikmah daripada hari Asyura. Hukum puasa Asyura. Hukum puasa Asyura. Saumu Asyura kana wajiban, puasa Asyura dahulunya wajib. Ternyata yang wajib duluan malah apa? Asyura. Berarti ini memang puasa Asyura punya kekuatan syariat ini. Ya, punya kekuatan apa? Syariat. Karena dulunya pernah diwajibkan. Fi awalil amr ba'da hijrah, di waktu pertama setelah hijrah. Jadi setelah hijrah Nabi Muhammad SAW, ya, itu yang wajib adalah puasa Asyura. Ini menurut pendapat yang benar dari kalangan ulama. Karena adanya perintah untuk berpuasa, sebagaimana di dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Ini dalil yang menunjukkan tadinya puasa Asyura itu adalah wajib. Hadisnya dari Salamah bin Aqwa, semoga Allah meridainya. Berkata, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang, man aslama, yang masuk Islam, an adzana finnas, untuk mengumuman kepada manusia, ana mangkana aklun, kalau memang tadinya pagi itu dia sudah makan, ya, falyasum, maka dia berpuasa, bi baqiyati yaumihi. Jadi sing tadinya belum niat puasa sehingga paginya makan, diperintahkan Rasulullah suruh berhenti, jangan makan lagi, tapi suruh apa? Berpuasa. Misalnya jam 7 udah makan, udah jangan makan lagi, puasa sampai nanti tenggelam matahari. Wa malam yakun aklun, dan barang siapa yang belum makan falyasum, maka hendaknya puasa. Fa innal yaum yauma Asyura, sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Semoga Allah mudahkan kita juga untuk mengerjakan puasa apa? Asyura. Kalau puasa Muharram gimana? Tadi berdasarkan dalil umum. Asyura ini lebih khusus karena Asyura pada bulan Muharram, keumuman bulan Muharram, puasa di dalamnya lebih utama, ya, dibandingkan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Ramadan. Sedangkan setelah puasa Ramadan yang paling utama adalah puasa Muharram. Gitu Pak Wono. Jadi puasa yang paling utama adalah bulan apa? Muharram. Ternyata di bulan Muharram ada yang ditekankan lagi, yaitu Asyura. Dulunya pernah wajib, dulunya, ya. Berarti ini kuat banget ini. Berikutnya kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal yaum yaum Asyura, karena sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Tapi kemudian tidak jadi wajib, kemudian yang diwajibkan adalah Ramadan. Berikutnya hadirun rahimani wa rahimakumullah, apa sih keutamaan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Yang pertama, annahu yukaffirus sanah al-madiyah. Ini Masya Allah ya, sesungguhnya puasa satu hari ini bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Seneng nggak kayak gini? Bukan hanya senang sebenarnya, di sini menunjukkan keutamaan. Umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek, fisiknya juga lemah dibandingkan umat terdahulu. Tetapi di sini ada keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan pada umat-umat terdahulu. Satu hari bisa untuk setahun, bayangkan. Lah, kalau misalnya pada hari ini, yaitu pada tanggal 10 Asyura itu, kemudian tidak dikerjakan, dan terus mau nutup amalnya dengan apa? Karena perjalanan setelah kematian itu, di mana rest areanya coba? Gak ada. Rest areanya di mana coba?
Dan memang kuburan itu bukan peristirahatan terakhir. Engkau telah berada pada peristirahatan terakhirmu. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan kebaikan. Kau telah tutup usiamu dengan kebaikan, dan sekarang kau berada pada peristirahatanmu terakhir. Tidurlah engkau sebagaimana pengantin baru. Jere sopo? Ya kan? Ini awal baru ini. Ini yang menjadikan orang-orang yang beriman bertakwa itu mau ngaso jadi nggak jadi ngaso. Bahasa Jawanya itu jenggirap. Ya, kesel banget. Barisa, keturon, jenggirap. Wah, jam loro, bangun wudu tahajud. Tapi kalau bablas ini dikencingi sama syaitan, apalagi kalau sampai subuh, ya Allah ya Rabbi, ini dikencingi. Makanya hati-hati nih, malam ini penuh dengan godaan dan ujian. Memang indah malam itu, tapi yang tergoda terlewatkan dari bangkit kepada Allah. Dan orang-orang beriman itu jenggirap tadi, ya Allah, ada sesuatu hal yang harus aku lantunkan dari permintaan ampun. Jadi satu hari puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yukaffirus sanah ya al-madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lewat. Kalau puasa Arafah bagaimana? Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Dan sebenarnya begini ya, ini memang ada khilaf, cuman saya juga harus menjelaskan. Saya sendiri juga baru paham baru kemarin. Gitu. Karena selama ini saya berdalil dengan dalil demokrasi sesungguhnya gitu. Dalil demokrasinya bagaimana? Pemerintah kita itu tidak melarang kalau kita berbeda dengan pemerintah. Karena negeri ini mengandung kebebasan beragama menurut keyakinannya dan kepercayaan itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat kedua. Sehingga tatkala waktu itu ya, di sana para jemaah haji wukuf di Arafah, kita sholat Idul Adha, padahal pemerintah nggak menetapkan. Kita tetap sholat, akhirnya dikawal sama polisi karena dakwah ini termasuk awal. Setelah kita pelajari, ternyata puasa Arafah itu berdasarkan wukufnya jemaah haji di Arafah bagi mereka yang ada di Mekah. Sedangkan bagi mereka yang di luar Mekah, maka berdasarkan ru'yahnya masing-masing. Ingat, Rasulullah SAW bisa kembali ke Mekah setelah 11 Hijriah. Makanya ini ada hal-hal besar di sana. Ya, ada perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya sehingga Rasulullah bisa sampai ke sana. Nah, pada Hijriah yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ibadah haji itu sudah ada. Karena itu ibadah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian datang syariat Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah tata haji dari caraku. Seperti dalam misalnya sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga Rasulullah SAW puasa Arafah di Madinah itu bukan berdasarkan wukufnya jemaah haji di Mekah. Loh kenapa? Loh Mekah beora teyeng kok. Akhirnya berdasarkan hilal yang ada di Madinah. Dan ternyata itu yang menjadi pendapat Kibarul Ulama Syekh Soleh Fauzan. Itu Kibarul Ulama loh beliau itu.
Kalau jawab-jawab kan cuma teplik, tapi berbobot. Masya Allah. Ini kadang saya, ya Allah, ini orang luar biasa kalau menurut saya gitu. Jawabnya, contoh masalah tadi ya. Ya Syekh, apakah kita berpuasa Arafah itu pada jemaah haji yang wukuf di Arafah atau bagaimana ya Syekh? Syekh menjawab, puasa Arafah itu berdasarkan jemaah haji yang wukuf di Arafah bagi mereka yang tinggal di Mekah, bagi mereka yang tinggal di selainnya maka berdasarkan rukyah masing-masing. Coba kita. Tapi ini kalau dijelentrehkan dalam, dan beliau adalah kibar ulama kerajaan Saudi dan ulama Ahlussunnah. Terus ada pertanyaan lagi tentang masalah lain, tentang masalah lain ya, ini masalah lain, tapi bukan masalah ini. Cuman saya, ya Allah, jawabannya singkat banget tapi luar biasa. Ya Syekh, bagaimana kita tatkala menjumpai istri yang sulit dibilangin dan melawan dan berbuat zalim, apakah kita bersabar ataukah kita berbuat zalim? Apakah kita ceraikan gitu? Begitu. Pertanyaannya kan gitu biasa. Bagaimana ya Syekh apabila kita menjumpai istri yang tidak nurut dibilangin dan dia selalu melawan dan bermaksud pada kita, apakah kita ceraikan atau bagaimana ya Syekh? Dijawab, pernikahan adalah seperti ini. Apabila kamu bersabar, maka ini akan membawa kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam pernikahan dan pahalanya besar. Cuman gitu tok, sudah selesai. Tapi kalau dirunut, dalam ini beliau. Ya, para thalibul ilmi paham ini kedalaman ilmu beliau. Nah ini tapi ternyata saya juga baru paham. Baru tahun ini saya sholat Idul Adha-nya mencocoki pemerintah Indonesia gitu. Nah, karena saya dalilnya tadi ya, pemerintah kita itu kalau kita lawan dalam artian berbeda itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita berdalil pada dalil yang ada pada syariat kita, itu nggak berubah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada pemerintah di antara kalian, dan taatlah kepada pemerintah wa ulil amri minkum. Lah, pada perkara ini pada perkara ma'ruf. Pada perkara ma'ruf, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu perkara besar. Maka yang berkewenangan untuk menentukan kapan terjadinya hal yang bertalian dengan orang banyak adalah pemerintah. Ya. Sehingga kayak saya nggak perlu nentuin dan sebagainya, udah sama pemerintah. Itu kalau mau pakai dalil itu. Tapi kalau pakai dalil yang lain seperti Shalih Fauzan, jadi ini benar. Jadi puasa Arafah yang benar adalah berdasarkan ru'yah masing-masing, berdasarkan wukufnya jemaah haji yang ada di Mekah bagi mereka yang tinggal di Mekah. Loh, kok sekarang kita bisa ya live, bisa ya waktunya sama? Ya ini karena teknologi. Jadi teknologi kadang menjadi muncul khilaf di bidang fikih, ya muncul di bidang fikih. Tapi kalau dirunut lagi, maka perkara teknologi ini tidak bisa. Contoh, sekarang kita lihat live, sholat isyanya, sholat subuhnya yang ada di Mekah. Kemudian kita sholat subuh. Kita lihat lagi live sholat zuhurnya mereka yang ada di Mekah, kita sholat zuhur. Live asar, kita sholat asar. Maghrib kita maghrib, bisa. Waktunya sama apa beda? Beda. Tetap ini sebagai rahmat dari Allah. Allah tidak membebani kecuali yang mampu berdasarkan apa yang ada. Adapun kecepatan teknologi dan sebagainya, ini nikmat tambahan gitu. Nah inilah makanya agama Islam ini bisa dipakai sepanjang zaman di sepanjang tempat. Dan ini desainnya itu bukan dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi dari Allah. Makanya semakin dia mendalami agama ini, dia semakin yakin agama ini bukan bikinannya Nabi Muhammad, bikinannya Allah. Contoh misalnya, ini perkara lain ya. Kira-kira Nabi kita Muhammad SAW tahu waris apa enggak ya? Ya kan? Kalau belajar waris dari mana? Dari Eropa, dari Mesir, atau dari mana coba? Ternyata memang beliau tidak belajar. Beliau tahu waris karena diajari oleh Allah. Sehingga hukum-hukum itu karena dari Allah. Kalau bukan dari Allah nggak sekuat itu tentang masalah waris, tentang masalah perdata, tentang masalah pidana. Bahkan hukum pidana yang ada di Eropa, bukan di Indonesia loh ya, di Eropa, pidana perdata Eropa itu ternyata jiplaknya dari Al-Quran, dari agama kita. Lah dari agama kita melakukan apa ya? Melakukan ya bahasa kitanya istifadah. Istifadah itu mengambil ilmu. Negeri kita dari Eropa, kemudian dimasukkan menjadi hukum pidana perdata. Makanya tatkala saya lihat ya di zaman kita saat ini dengan kemudahan teknologi seperti ini kan kita bisa mengakses apapun. Tatkala ada pembelajaran tentang masalah hukum perdata, pidana berdasarkan KUHP dan seterusnya, loh kok
sama ya dengan yang ada di bab-bab fikih gitu loh. Karena saya yakin orang ini tidak belajar fikih. Saya belajar fikih, loh kok babnya sama? Seperti misalnya gini, orang yang dipenjara karena hutang. Misalnya ada orang punya hutang nggak bayar, kemudian divonis oleh pemerintah 10 tahun misalnya. Apakah hutangnya lunas atau tidak? Ternyata hutangnya nggak lunas secara hukum. Jadi hukum tetap hutangnya nggak lunas, masya Allah. Dan ini sesuai dengan hukum syariat sebenarnya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Akhirnya ini lebih menguatkan apa yang dijelaskan oleh seorang hakim. Tatkala kita tanya tentang bagaimana mempelajari ilmu-ilmu hukum tersebut sumbernya dari mana, ternyata itu sumbernya dari Islam yang diambil oleh Eropa, kemudian dihilangkan jejaknya, baru nanti ditransfer gitu. Masya Allah. Makanya sebenarnya berbahagialah jadi kaum muslimin, dan bentuk bahagianya kaum muslimin ya dengan mempelajarinya, termasuk ibadah, termasuk kita mempelajari tentang hari Ashura dan Ashura dan Tasu'a atau bulan Muharram. Ini berdasarkan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran atau berdasarkan hadis yang Allah sebutkan di dalam ya kitab-kitabnya, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ataupun yang lainnya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadikan sebab kebaikan bagi diri kita dan kebaikan bagi yang lainnya. Apabila ada kekurangan, kesalahan dari diri saya sendiri, alaafu minkum. Ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.